hadir untuk semua agama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'la wa kamal su'ud bi akramil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ahli sikrikum tusafi'an lahu yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah membacakan tahiyatul muslimin, pertama-tama mari kita panjatkan puja kehadirat Allah Rabbul Alamin. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berupa-rupa nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang jelas besarnya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehingga pada hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang haflah mubarakah, di tempat yang mulia, dan sungguh Allah dalam rangka acara PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam aimakunan bita'azim, semoga tercurah limpah kehariban sang paduka alam, pimpinan umat sedunia, Kanjeng Nabi Habibana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya, para tabi'in, atba'u tabi'in, khususon kita semua selaku umatnya. Setelah kita dibahas di alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat idbah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarramin, para tokoh agama, para kiai, para rawuh sepuh, para asatizah, para pengurus DKM baik masjid maupun mushola, yang mohon maaf, hapunten, nyun sewu, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah ini semua tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada beliau. Mari kita doakan para alimul ulama, para kiai, para rawuh sepuh, para ustadz ustazah, para guru maha guru kita yang tak henti-hentinya mendidik kita tentang ilmu agama. Mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah keberkahan dan kemanfaatan ilmunya, dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya kalawan umur yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap aparatur pemerintah, wabil khusus RT 08 beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemuda-pemudi yang telah melangkahkan dua kakinya dengan diniatkan thalabul ilmi, mudah-mudahan hadirnya kita di sini tercatat dalam satu amal soleh sebagai ladang ibadah kita. Yang pasti kita kumpul di sini adalah ciri bukti bahwa kita masih semangat mengadakan acara maulid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ditanam rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pribadi selaku murtibil acara ingin menyampaikan susunan acara yang sudah disediakan oleh panitia PHBI. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari ketua PHBI, yang keempat acara inti tausiah menyambut Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pertama dengan pembacaan Ummul Quran, yakni Suratul Fatihah. Mari kita sejenak ibu-ibu, kita Fatihah. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah ala Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mudah-mudahan dengan pembacaan Suratul Fatihah ini acara kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir dan menambah keberkahan dalam acara ini. Mudah-mudahan perumahan BCA dijadikan perumahan yang aman, tentram, damai, jauh dari bahaya, jauh dari penyakit, dan mudah-mudahan jadi cuman baldatul thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Suryadi. Beliau adalah asuhan dari pondok pesantren guru kita yang Kiai Haji Fatoni dari pondok pesantren Al-Fatoniyah. Maka dari itu waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'inafi Quraisyin inafihim rihlatas sita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يوم الآخر ذكر الله كثيرا واليوم الآخر ذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Suryadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat, terutama bagi si pembaca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, yakni acara sambutan dari kedua PHBI, Bapak Ustaz Arif Karisman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Kiai Subhan Tanjung, Alhamdulillah beliau sampun rawuh. Insya Allah beliau yang akan mengisi Baitul Hasanah pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Kiai Agus Fatoni, insya Allah dalam perjalanan. Yang kami hormati Al-Habib Yusuf Mansur bin Sahab selaku Dewan Guru dari FKDKM BCA. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Syukur, juga sekaligus sebagai pembina ataupun guru dari FKDKM BCA. Yang kami hormati Al Ustadz Budi Setiawan, beliau alhamdulillah matur suwun Pak sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau juga selaku Dewan Guru di Musola Luluh bin Abdul Aziz. Serta yang kami hormati Ustadz Eli Soliat selaku Dewan Pembina dari Majelis Taklim At-Taqwa. Serta yang kami hormati para asatidzah, para alim, para ulama yang sudah rawuh. Mohon maaf tidak bisa kami menyebutkan satu persatu, namun insya Allah kita mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada panjenengan semua. Dan yang kami hormati kepada Ketua RW 12 beserta jajarannya, serta yang kami hormati juga kepada pengurus RT 08 Pak RT Beni beserta jajarannya, serta yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat, tamu undangan juga semuanya yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf juga tidak bisa kami menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada panjenengan semuanya. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah membantu ikut menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Semoga lelah kita, saling membantunya kita, kerjasamanya kita, kelak nanti kita diaku sebagai umat beliau Nabi Muhammad, dan diaku juga sebagai umat yang dicintai Nabi. Amin Allahumma amin. Dan menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami selaku panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dilihat dari acara kami yang lumayan alhamdulillah lancar. Namun kami sebagai manusia jalan tanpa lubang, kami hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak dosa. Mungkin ada anggaran yang tidak sesuai, mungkin ada sambutan atau makanan yang kurang enak, ataupun salah kata, khilaf kami. Kami atas nama DKM Musola Luluh bin Abdul Aziz serta menyangkut panitia PHBI pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus yang ketiga, kami atas nama panitia penyelenggara Maulid Nabi pada pagi hari ini ingin menyampaikan kepada jemaah semuanya, mari sama-sama niatkan hati kita, buka mata dan hati kita untuk menyerap segala ilmu yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Harapan ini semoga kita lepas dari majelis ini, kita pulang membawa keberkahan, kita pulang membawakan ilmu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Ustaz Arif Karisman atas sambutannya selaku Ketua PHBI. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ada kepadahan dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya kita acara istirahat sejenak. Mari para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan monggo disantap makanannya, snacknya. Mohon maaf, itulah yang kami bisa sediakan untuk para jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo ibu bapak kita bareng-bareng sholawatan sambil santai, karena niat kita yaitu untuk memperingati atau merayakan Maulid Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana otomatis tema hari ini adalah sholawatan bareng-bareng. Inilah hebatnya sholawat, salah satu ibadah paling nyantai, bisa duduk makan, yang penting jangan di toilet aja. Asalkan hati kita terhubung dengan baginda, insya Allah pasti akan mulia. Ikuti ya bareng-bareng.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang ke-1, kedua, dan ketiga sudah kita laksanakan. Bahkan makan sudah snack. Alhamdulillah. Tiba saatnya kita persiapkan diri kita. Kita tampung ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh guru kita. Maka dari itu kita sudah sampai pada acara inti, yakni tausiah agama menyambut PHBI Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu untuk Al-Mukarram Kiai Haji Subhan Tanjung SPD, waktu dan tempat segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam dengan semangat agar hidup lebih islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakathirah wa ayatihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi man syubbihu bi anzumiz zahirah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala al-imam Syamsuddin ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran jaa jammu bitabbat yadahu fil yatimi fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruh bi ahmada masruran wa mata muwahidan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru kami bersama yang sedang dalam perjalanan, Kiai Haji Agus Patoni, mata'anallahu bituli hayatihi, amin, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini, amin. Juga guru kita Ustadz Budi Setiawan, mata'anallahu bituli hayati, amin, wa nafa'anallahu bi'ulumi, amin. Juga guru kita Kiai Abdul Syukur, semoga diberikan keberkahan umurnya, amin. Lezatkan badannya. Juga tadi kori kita yang luar biasa, ya Bu ya, kori membaca Quran. Ya, ada lagi namanya korbur, kori kuburan. Kenapa ikut MTQ musabaqah tilawatil kubur? Kira-kira Quran. Kenapa? Karena ngajiin orang meninggal di kuburan. Ya. Nggak apa-apa, namanya MTQ kan beneran. Juga kita doakan kori kita, wasiatkan badannya, amin. Allah berikan keberkahan umurnya, amin. Juga guru kami ya, ada Ustazah Elis Solihat, ada ya? Ada nggak orangnya? Ada. Ya Ustazah Elis Solihat, ya kayaknya ponakan Mama Dedeh ya. Mama Dedeh. Kita doakan Ustazah kita, Allah berikan keberkahan umurnya, amin. Wasiatkan badannya. Juga ketua DKM. Ya, jadi kita punya anggota dewan, Pak. Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, dewan. Sama nama MPR. Dewan juga. Ini DPR, DKM. Ketua panitia sahabat kami Bapak Arif Kadarisman. Semoga berikan keberkahan umurnya, amin. Wasiatkan badannya, amin. Allah mudahkan urusannya, amin. Allah tebalkan dompetnya. Nah, ini penting, Bu. Ya, tebalkan dompetnya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Dompetnya kosong, nyaring bininya. Bahaya, Pak, ya kan? Ini bahaya.
Kalau dompet kosong bini ngomel mulu. Masya Allah, serem. Neraka dunia itu. Allah, saya pengen kabur ya kabur. Pengen pergi ngomel mulu. Ya Allah. Tapi di sini mah agak dikit. Juga Ketua RW 12 Bapak Joni ya, ada orangnya. Ya Allah berikan berumurnya, amin. Ketua RT 08 Bapak Denny, kita doakan ketua RT kita, ketua RW kita, Allah panjang umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berkahkan kehidupannya, amin. Dan juga para bapak-bapak sekalian, jemaah hadrah yang luar biasa ini, hadrah Al-Fataniyah ya. Ini luar seragamnya nih, alhamdulillah nih. Udah lunas penting, alhamdulillah. Nggak apa-apa bercanda ya. Juga ibu-ibu sekalian ini, ya alhamdulillah ibu-ibu yang cakep-cakep, yang seragamnya itu hampir sama itu, mirip itu jilbabnya. Jadi udah lunas, alhamdulillah. Karena kalau belum lunas bu, dipakainya gerah bu. Gerah diimpor, apa itu lunas? Kalau udah lunas mah enak, adem, anteng, udah lunas, alhamdulillah. Juga bapak sekalian yang saya hormati, seluruh jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua hidupnya penuh dengan berkah, amin. Bisa pergi ke Mekah, Madinah, amin. Bisa tawaf depan Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf di Padang Arafah, jumrah ula wusta Aqabah, pulang-pulang bisa punya rumah mewah, bisa beli sawah, bisa nambah dan bisa husnul, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan hari ini kita mendapatkan nikmat berkahnya Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita girang, kita senang, kita cinta, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Yang kata Sayyid Ahmad bin Alwi bin Abbas Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan wa yu'tiyallahu rizqa ila jami'il khalqi walakinil iktifa'u bihi li'abdin syakirin. Allah memberikan nikmat teramat banyak kepada para hamba-hambanya, namun nikmat rasa cukup hanya Allah berikan kepada hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Qanaah Pak, qanaah. Orang yang qanaah itu akan ditambah. Punya motor satu, alhamdulillah akan ditambah. Rumah satu, bersyukur alhamdulillah akan ditambah. Apalagi kita ini tinggal di mana? Saya kalau ditanya tinggal di mana Pak Ustaz? Saya tinggal di BSD Bekasi, sonoan dikit. Bukannya Sukong Damai. Ya BSD, ya yang penting rumah kita bisa ditempatin bu. Jangan rumahnya kecil, rumahnya RS8, RSSSSSSS 8 S-nya. S-nya 8. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja sangat susah. 8. Sempit ke rumahnya, tidur diri. Masya Allah, tidur diri saking sempitnya. Tapi kita alhamdulillah rumahnya, alhamdulillah. Cuman belum lunas Pak Ustaz. Ya doain dah biar lunas insyaallah, amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam teruntuk Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita haturkan, kita sanjung kelak kita semua mendapatkan husmanya, baik tidak di akhirat saja, namun di dunia syafaatnya akan kita dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang rasanya saya diundang di tempat berkah ini, perumahan BCA ya. Apa itu artinya? Apa? Bumi Cikarang Asri, Bumi Cikarang Asri. Sampingnya perumahan Mandiri, rumah yang BRI itu banyak banget ya. BCA luar biasa ini ya Allah. Tapi
Kita butuh istri yang mandiri. Tidak hanya mandiri, tapi istri juga butuh BCA dan butuh BRI. Itu maka beri musalah ya. Iya ya. Ini musola apa namanya? Lulu Abdul Aziz ya. Lulu Abdul Aziz ya. Musola yang luar biasa ini, namanya cakep gak apa-apa Irin. Dan itu punya nama. Lulu itu permata itu. Ya permata. Gimana dirahmati Allah, alhamdulillah. Ya kita berdoa semoga hari ini termasuk dalam untayan Rasulullah. Setiap pagi Nabi doa Bu. Setiap pagi Nabi doain umatnya. Saking cinta sama umatnya Pak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun di pagi hari, yang beraktivitas di pagi hari. Dan kata orang tua, kalau bangunnya kesiangan, begini patok ayam. Ya ayam patok kita itu. Kata orang tua itu begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Nabi itu artinya kita bercermin dengan indahnya akhlak Nabi. Nabi itu mulia khalqan wa khuluqan. Mulia secara fisiknya dan mulia secara akhlaknya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Masya Allah, contoh teladan itu hanya ada pada diri seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, ya Nabi itu akhlaknya sempurna, tubuhnya sempurna. Ya Allah, ya Rabbana. Sayyid Hasan bin Thabit yang mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mabru'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya kata itu Sayyid Hasan bin Thabit mengatakan, belum pernah aku lihat orang yang lebih indah wajahmu selain engkau ya Rasul. Belum pernah aku lihat orang yang paling baik tubuhnya yang lahir dari seorang wanita selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diciptakan terbebas dari keburukan, dari aib-aib. Ya Nabi nggak ada itu namanya penyakit, nggak ada. Nabi terbebas, seakan-akan Nabi lahir itu mesem Pak, mesem. Bahkan Nabi ketika lahir, ya ada namanya surat Al-Fil ya, surat Al-Fil ya, artinya gajah, artinya gajah. Alam tara kaifa bi ashabil fil. Al-Fil itu gajah, hujan ya. Alhamdulillah, itu rahmat ya Bapak. Ya. Al-Fil ya, dulu di zaman Nabi ada orang memasukkan surat Al-Fil Pak. Ya, kalau kita kan Al-Fil namanya Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab itu dipalsukan Al-Filnya itu. Ya, dia bikin apa Pak? Al-Quran alam taro kaifa faruka bi ashabil fil. Ini bikin Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dhanbun wabil wa khurtubun tawil. Itu kalau kita nggak paham disangka Al-Qur ya Al-Fil gajah, mal-fil apakah itu gajah, wa ma adraka mal-fil tahukah kamu apa itu gajah. Masya Allah, itulah yang belalainya lebar, apa namanya hidungnya panjang, itulah gajah. Masya Allah, itu gajah Pak. Ya, ketika Nabi lahir seminggu di depan Ka'bah, dekat Ka'bah itu Abraha, apa itu? Abraha menahan, merampok, merampas onta-onta, termasuk onta punya Abu Thalib dirampas. Ya, lalu Abu Thalib datang kepada Abraha, lepaskan onta-ontaku. Jika Abraha kali pengen menghalangi itu agar itu Ka'bah jangan dihancurkan, enggak. Kata Abu Thalib, ya, innal ibila robban, ya, sesungguhnya onta itu punya pemelihara saya. Wa inni ana robbal ibil, sayalah pemelihara onta itu.
wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu anka. Dan Ka'bah Baitullah itu memiliki pemelihara Tuhan yang akan mencegahmu untuk menghancurkannya, bro. Jadi itu emang Baitullah itu Allah pelihara, Pak. Allah pelihara sampai kapanpun, karena itu punya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama memperingati Nabi al-ittiba wal iqtida. Kita mengikuti, kita mencontoh teladan Nabi. Suami contoh tuh sama Nabi. Nabi nggak pernah marah-marah sama istrinya. 10 tahun sahabat harus menceritakan berumah tangga dengan Nabi, rumah tangga itu anak sebagai pembantunya. 10 tahun jadi saksi mata, tidak pernah ada yang namanya piring terbang. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang namanya ngomel-ngomel mulu. Lah kalau kita, ya Allah, istrinya masak kasinan kena kemak, mau kawin lagi lu? Begitu setan nggak masuk. Itu begitu banget, anak ini jahatnya minta ampun. Padahal itu seminggu 50.000 buat belanja. Apaan? Ya Allah. Ada lagi nih 50.000 buat setahun dibeliin kalender. Setahun, ya kan? Lama banget. Istri juga begitu. Ya Allah, taat sama suaminya, sama ya Allah sama pendamping hidupnya. Jangan pas kondangan ditinggal lakinya. Mana laki lu? Malu gua, gede banget. Jangan sampai ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibilang peyang. Ya Allah, bagaimanapun itu suami kita, itu pun istri kita dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Ya Allah, nggak usah kayak orang-orang. Itu orang-orang kenapa sih cakep-cakep bininya, listriknya Pak mahal. Emang kita buat apa beli listrik yang mahal itu? Ya kan? Ya udah nikmatin aja, syukurin. Insya Allah akan berkah al-ittiba wal iqtida, mengikuti Nabi. Yang kedua as-sam'ah wa ta'ah, mendengarkan dan menaati. Nih, untuk ibu-ibu nih yang punya suka masak sayur, kata Rasulullah mengatakan, idza tabakhta maraqatan fa'addir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak sayur, itu sayur banyakin kuahnya, bagiin tetangga. Bu, ada bu. Alhamdulillah, ya bu ya, bu siap. Alhamdulillah. Masak sayur bagiin tetangga, kuahnya aja, sudah dingin. Tetangga emang gue ikan cupang, kasih kuah doang. Ya bukan. Maksudnya apa? Kasihin tetangga juga itu sayur asam iya dari kemarin ya asam. Ya Allah, itu etika berumah tangga, etika ikutin. Kita ini orang Islam, enak banget kalau orang Islam itu berdakwah dengan cara yang Islami. Kalau kita pernah baca Quran sampai hatam, Pak? Pernah baca Quran sampai hatam belum, Pak? Alhamdulillah. Itu di tengah-tengah Quran ada surat namanya Al-Kahfi. Di tengah-tengahnya itu kalau cetakan lama itu ada kata-kata wal yatalataf. Maka berlemah lembutlah kamu. Ya Allah, inilah inti ajaran Nabi, lemah lembut. Ya Allah, santun, diajak dengan kebaikan. Jangan sampai kasar, keras. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Kalau keras mereka akan lari. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk menambah semangat kita saya akan bacakan beberapa mutiara ya dari kitab Maraqil Ubudiyah, seraya kita membaca Shalawatul Burdah, beberapa mutiara Nabi secara jasmani. Ya Rabbi bil Mustafa wa
mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi madad zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dan masih banyak lagi yang lainnya, Masya Allah. Bahkan yang ke-9 dan yang ke-10 adalah ya banyak sekali Nabi punya mujizat dalam tubuhnya. Tadi yang pertama yang kita baca adalah lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi selama hidupnya tidak pernah bermimpi. Masya Allah, bermimpi kotor sehingga keluar air mani, tidak. Kita kan tiap hari melonjol, jorok. Nabi nggak pernah, Pak. Allah pelihara itu Nabi daripada mimpi yang tidak baik. Jangankan maksiat, mimpi aja kagak. Lalu Nabi yang kedua adalah Nabi selama hidupnya nggak pernah ngantuk, nggak pernah muak. Kita kan begini muak. Kita sama Nabi tipis bedanya. Nabi tidurnya dikit, jadi dikit ya tidur. Nabi ngantuknya dikit, jadi dikit ngantuk. Nabi makannya dikit, jadi dikit makan. Ya Allah, nggak pernah nguap Nabi. Yang ketiga Nabi itu, ya Allah, Nabi itu nggak pernah ketika ada binatang lari. Kalau kita ada kawan mau mengatok, Nabi enggak. Itu setiap binatang dekat memeluk Nabi. Ya, bahkan yang keempat, Nabi itu nggak pernah ada yang namanya laler. Apa namanya itu nempel di tubuh Nabi. Kenapa? Karena indahnya jasad Nabi, takutnya tubuh Nabi. Kalau kita masih hidup berjalan, kayak ini. Saya Pak, saya takut nanti soalnya itu banyak sampah. Ya Allah, Nabi juga itu kalau bi khalqihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi itu melihat belakang sama melihat ke depan. Belakang sama bisa lihat, depan juga sama. Kayak pakai spion. Ya Allah, itu luar biasa Pak. Dan Nabi itu kalau kencing tidak pernah ada bekasnya, hilang bekasnya. Subhanallah. Ya. Dan Nabi itu selama hidupnya sudah langsung dihitam. Memang kita ya setiap ada anak kita akhirnya apa? Selamat menempuh hidup baru. Itu kalau orang nikah Pak Ustaz, kalau sunatan selamat menempuh bentuk baru. Bentuk yang baru. Jemaah yang dirahmati Allah, itu betapa indahnya akhlak Nabi, apa namanya tubuh Nabi. Belum yang lainnya. Ya Allah, ya as-sam'a wa ta'ah, benarkan dan taati. Dan juga ini peringatan Maulid, begitu besarnya faedahnya. Dalam sebuah keterangan Al-Imam yang As-Suyuti mengatakan, ma min muslimin
kuri'a fi baitihi au masjidin au mahatin. Apa itu? Muhammad SAW tidaklah ada sebuah rumah Muslim, tempat masjid yang dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad kecuali tempat itu, daerah itu, illa rafallahu al-qahfa, akan diangkat, akan dihapus, akan dihilangkan al-qahfa. Apa itu? Kekeringan. Wal harqa, daerah itu akan dihindarkan dari kebanjiran, dari kebakaran, ya, kebakaran. Wal gharqa, dari kebanjiran tuh. Insya Allah nggak banjir, amin ya robbal. Insya Allah bebas akan dari kebakaran, amin ya robbal. Bahkan wal afat, wal baliyat, daerah itu yang dibacakan oleh Nabi akan diangkat penyakit-penyakit, bala, bencana, musibah, termasuk corona, amin ya robbal. Corona, kopi rokoknya anak, kopi rokoknya anak. Bukan corona yang lain, Ustaz corona, komunitas Robin Pesona. Cepat aja ya. Jangan dirahmati Allah, maaf, bercanda. Bercanda. Ya, orang NU itu sering bercanda. Ya, saudara. Ya. Apalagi kalau ngaji itu. Ngajinya bercanda, tapi masuk. Ya, kan kalau ibu-ibu tuh ngajinya enak, rame-rame. Ya Allah, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kau lupakan, karena ini kewajiban. Hari ini saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Masya Allah, itu gak ngaji. Bapak juga begitu, ngaji. Ya Allah, saya niatnya udah mau berangkat, tiba-tiba penyakitnya kumat, penyakitnya asam urat sama bisul yang dihantar. Ada alasannya. Ya ramein Pak, ini masjid, ini musola punya kita, ramein. Maksudnya ramein, dibakar. Ramein itu ikut pengajian. Ya Allah, orang suruh ngaji susah banget. Orang suruh ngapain tahu? Coba kumpul. Yang ngaji dapat duit 1 juta. Wah, kumpul semua. Ya Allah, tapi kalau ngaji 3 orang, gurunya atuh, yang atuh ngantuk, yang atuh nyender, yang atuh ngiler lagi. Ya salam, itu pengajian begitu. Ya Pak, ramein Pak. Ini ada ruhnya Nahdlatul Ulama ada di pengajian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Kita ini pergi Allah, ramein. Karena ini pengajian. Karena Rasul mengatakan halaka rijali ummati fil amrain. Celaka umatku nanti di akhir zaman karena 2 perkara. 2 perkara umatku akan hancur di akhir zaman. Kenapa? Tarkul ilmi, meninggalkan ilmu. Wajamul malik, mengumpulkan harta, sibuk. Kenapa Anda ngaji? Sibuk Pak Ustaz, kerja mulu, P7, P-nya ada 7, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kaya, sama aja. Ngaji gak kaya, tetap miskin. Dengan ngaji Pak, berkah Pak. Insya ngaji ya, amin ya robbal. Ngaji Pak, Bu, ngaji. Ya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dicatat oleh Syekh Ibrahim Asy'ari, ada sebuah hadis, man qada ila talabil ilmi sallat alaihi malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Siapa orang yang berjalan mencari ilmu, mencari ilmu, mengaji, maka mendapatkan 2 keistimewaan. 1, mendapatkan doanya malaikat, amin ya robbal. Yang kedua, diberkatkan usahanya, berkah. Usaha kaya banget, ngapain lu? Biasa, karena tuyul, bukan tuyul. Usaha yang halal, yang halal masih banyak Pak. Orang bilang yang halal susah, apalagi yang halal. Itu orang masang togel, nggak dapat itu.
para susah para jemaah yang dirahmati Allah itu yang laki-laki celaka karena nggak mau ngaji, sibuk nyari duit. Sebaliknya, wahalaka nisa'i ummati bil amrain. Kecelakaan umatku yang perempuan pun karena dua perkara. Apa itu? Az-zahab, karena sibuk dengan perhiasan. Ya Allah, sibuk dengan gelang, dengan anting. Kalau ceramah, ibu-ibu itu ada yang jemaah sekalian apa yang pada ya Allah, sibuk dengan emas. Ya Allah, perhiasan. No, bang, tetangga sebelah emasnya udah gede banget bang. Tebel bang, iya emas pancuk. Jawa dong. Ya Allah, al-zahab. Yang kedua, wasdiyabil qaq. Dan sibuk kenapa? Itu banyak wanita-wanita yang memamerkan tubuhnya. Naudzubillah min. Ngeri Pak, di akhir zaman itu berpakaian yang gersang. Apa gersang? Seger langsang. Ya Allah, ngeri Pak. Berpakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat rusuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilat. Wanita yang nanti berpakaian paket jilbabnya, tapi masya Allah dilihat salah dan lihat mudah mubazir gitu. Jemaah dirahmati Allah, itu tuh Nabi udah prediksi itu akan hancur tuh, akan celaka. Naudzubillah min as-sam'ah wa ta'ah. Yang ketiga, al-dzikru wa tadzakkur. Banyak menyebut nama Nabi. Kita banyak baca salawat. Ya, satu-satunya amalan ibadah yang Allah kerjakan, malaikat lakukan, dan orang beriman pun lakukan adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wasallimu taslima. Allah, malaikat bersalawat, hai orang beriman salawat. Masya Allah. Bahkan amal salawat akan diterima walaupun dalam keadaan riya, pengen dipuji. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Ya Allah, ya. Nantiasa bersolawat. Kenapa? Pasti tidak akan ditolak. Sedangkan amal-amal lain bisa ditolak tuh. Ya Allah, salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Maqmun Allah Yarham, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Tebet yang meninggal dunia. Waktu saya ngaji dengan beliau bercerita bahwasanya ada seorang jemaahnya, seorang bapak-bapak miskin. Ya, suatu hari dia cerita, saya punya anak sakit keras, dioperasi dengan biaya sangat mahal. Dulu belum ada BPJS tuh Pak, susah. Ya, puluhan juta biayanya. Ya, tapi ini bapak-bapak punya kelebihan apa? Tiap hari sholawatnya lebih daripada 10.000 kali. Subhanallah. Sampai suatu hari pas saya dioperasi, dia nanya berapa operasi biayanya? 80 juta. Dari mana orang miskin? Makanya susah 80 juta. Tapi kalau itu kata kasir dan itu ya, jangan khawatir. Ini sudah ada yang bayarin, sudah ada yang lunasin. Siapa? Namanya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Yang melunaskan langsung Fatimah Pak. Rasul perintahkan, hai Fatimah, lunasin itu. Hambaku, umatku. Kenapa? Karena dia banyak membaca sholat. Subhanallah. Kenapa? Karena syafaatnya Nabi tidak hanya buat nanti di yaumul qiyamah, tapi di dunia. Kalau kita baca sholawat, orang yang bersolawat ada 2 fadilahnya, ada 2 hadiahnya. Kata guru kami Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Mustawa Sultanul Qulub, dia mengatakan yang pertama orang yang sholawat akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah berikan segala hajat hidupnya. Amin ya rabbal. Hajat selesai. Apa? Berkat sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini luar biasa. Ini nyata. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alaika ayyuhan nabi bu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, keselamatan kepadamu bukan kepadanya, kepadamu, seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Subhanallah, ada pakai domir mukhatab, muzakkar, mufrad, assalamu alaika, keselamatan kepadamu. Subhanallah, Nabi hadir. Apalagi tadi ketika mahal qiyam, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah bahwa ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Cuman kita tidak bisa melihatnya lantaran karena banyak dosa-dosa yang meliputi hati dan jiwa kita. Oleh karena itu, selain salawat, kita juga perlu banyak baca bagaimana doa kita akan mustajabah kalau dosa-dosa masih ada pada kita. Istighfar, baca par but ya. Istighfar yang benar, istighfar. Nabi itu istighfar dari semalam 100 kali. Tubu ilallah wa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratan. Hei, bertobatlah, istighfarlah 100 kali. Aku dari semalam 100 kali kata Rasulullah. Jadi kita ada seorang tukang roti, Pak. Ada seorang imam madhab namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Kan kalau kita Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi. Ada namanya Imam Hambali. Imam Hambali ini dulu pernah mendapatkan ilham pergi ke sebuah tempat, sebuah daerah. Dia pergi, ya, suatu hari dia pegel, capek, dia istirahat di sebuah masjid. Ketika sampai di masjid itu, ya subhanallah, dia capek istirahat dan sholat, diusir, Pak, kita pergi, diusir. Dia capek pergi lagi, sampailah dia di sebuah rumah, disuruh masuk sama tuan rumahnya. Ayo masuk. Pas sampai di rumah itu, ya Allah, kasih makan, kasih minum. Sambil itu yang tukang rumah, yang punya rumah, sahibul bait, orangnya sambil dagang, sambil bikin adonan roti itu kan roti. Sambil setiap kali bikin roti, itu orangnya istighfar dulu, Pak. Astagfirullah. Tanya sama Imam Hambal, hei tukang roti, ente istighfar mulu, kenapa? Banyak dosa saya. Oh gitu ya. Karena alhamdulillah berkat istighfar, apa yang saya minta Allah berikan. Itu tukang roti udah pergi haji, alhamdulillah. Bisa punya rumah. Istighfar ribuan kali, Pak. Subhanallah. Makanya kita mesti punya satu amalan, satu zikir yang kita dan Allah yang tahu, Pak. Ya itu nanti amal itu yang nanti akan menolong kita. Ya, jangan setiap amal kita upload masih ke orang ini. Boleh. Cuma mesti ada yang sangat amat rahasia. Ya Allah, apa itu istighfarkah, sedekahkah dan sebagainya, dan itu yang nanti yang mencahaya kita dari nanti. Kembali itu tukang roti bilang, hei, tapi saya punya permintaan satu yang sampai hari ini belum Allah kabulkan. Apa itu? Kata tukang roti itu, saya pengen banget ketemu orang soleh. Siapa namanya? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali. Subhanallah. Itu Imam Hambali nangis, Pak. Air mata menangis. Setelah ia berkata, hei tukang roti, tahukah kamu siapa saya ini? Tidak tahu. Sayalah orang yang kau cari selama ini. Berkah istighfarmu, Allah datangkan saya kepadamu. Subhanallah. Datang langsung dipeluk. Subhanallah. Istighfar, Pak. Terkadang masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, jangan-jangan man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang biasa istighfar, maka Allah bikin solusi dari segala masalahnya.
Allah bikin rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ada aja itu rezeki. Kenapa? Karena banyak istighfarnya. Insya Allah. Dengan dirahmati Allah. Selain salawat dan istighfar, juga kita jaga. Bu, kita jaga lidah kita jaga hati kita dari apa? Dari menyakiti orang lain. Rasul pernah didatangi oleh seorang suami istri. Yang suami itu bertanya, "Oh, inna fulanata tustaqumul lail wa tasumul nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malam, tahajud, rajin puasa sunnah dan kamis, rajin sedekah, rajin ngaji, rajin belajar. Ya Allah, tapi Rasulullah wa tu'di jiranaha bilisaniha, kerap kali lidahnya itu menyakiti hati orang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, ya min ahlil nar, dia penghuni api neraka. Naudzubillah min tilka. Nah perempuan. Ya. Sebaliknya, wa inna fulanata tusalli maktuba wa tusaddaqu, sedekah dengan beberapa potong roti, namun ia tak menyakiti hati siapapun. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia min ahlil jannah, dialah orang surga. Kembali ke kita Maulid Nabi SAW, Pak. Ya, orang yang pertama kali maulid namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Jadi kalau kita makan kurang kenyang, makan untuk Allah, biar lahap. Abu Lahab itu pertama kali yang bikin maulid itu. Ya, dikatakan idza kana hadza kafiran ja'a zammu. Abu Lahab ya. Bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Ya, itu seorang Abu Lahab saja yang sudah divonis neraka selama-lamanya. Ya, ada anak apa? Karena dia girang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Girang doang. Diingatkan sih apalagi kita ini yang udah nyumbang, udah apa? Pamanu bil adil ladzi kana umruh ya bi Ahmad masruran wa mata muwahidan. Dengan kita ini orang Islam yang selama hidup kita girang dengan adanya Nabi Muhammad, dan kita meninggal dalam keadaan Islam husnul khatimah insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa. Ada lagi. Al-Qimah liman aludu bihi siwaka indahulu lil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Kue pancong ada 5 dibungkus pakai kain, melancong udah lama yang ngawinin orang lain. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Serundeng kacang tanah, kuliran di batang padi, berendeng mau kemana, girang-girang kagak jadi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Ini batangnya sempal, ambil alun bakal tunjangan, cari bini biar setimpal,
biar kagak malu diajak kondangan. Ya Nabi Mustafa Nabi maqasidana Rabbil lana Ramadan wa wasi'al karam. Ija-ija daun kelingkit, sugi-sugi kita tulangin. Kalau kagak jodoh jangan diungkit, kalau kagak redo saya pulangin. Ya Rabbi Mustafa Nabi maqasidana Rabbil lana Ramadan wa wasi'al karam. Di atas pisang, di bawah jantung, kue Cina pakai kelapa, biar babanya ngemplang ampe mentung. Kalau udah cinta mau dikata apa? Ya Rabbi Mustafa Nabi maqasidana Rabbil lana Ramadan wa wasi'al karam. Buah buni dimakan kutu, rujak bebek enak banget. Punya bini cuman atuh, kalau ngambek gede banget. Nabi Mustafa Nabi maqasidana Rabbil lana Ramadan wa wasi'al karam. Burung pelatuk ditubruk kucing, kain putih 7 buntelan, mata ngantuk pala pusing, bikinlah kopi rada kentelan. Ya Rabbi Mustafa Nabi maqasidana Rabbil lana Ramadan ya wasi'al karam. Suatu hari Nabi bertanya pada para sahabatnya, ya sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Orang-orang yang bangkrut, Pak. Qalu al-muflisu fina man la dirhamala wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, orang yang kalau dagang rugi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti shatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi min khatayahum thumma turiha finnar. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mereka yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat yang banyak, pahala zakat yang banyak, pahala sedekah yang banyak, namun berbarengan dengan itu hobinya sewaktu di dunia mencaci maki orang lain, menyakiti hati orang lain, menuduh orang baik berzina, memakan harta orang lain, hobinya menumpahkan darah, berantem, berkelahi, menzolimi orang lain. Kalau sudah begitu nanti di akhirat, orang-orang yang waktu di dunia dia zolimi, itu kesalahannya akan ditimpakan kepadanya, dan amal-amal pahala dia akan dilimpahkan kepada orang-orang yang dizoliminya. Hilang semua pahala kebaikannya dan bertambah dosa-dosa keburukannya. Tidak hanya itu, summa turiha finnar, dia dilemparkan ke panasnya api neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai orang-orang itu kita ini, jangan sampai kita ini adalah orang-orang itu rajin mengaji, rajin sholat, namun lidahnya kerap mencaci maki. Sekarang gampang sekali menyebarkan kabar-kabar dusta, hoax. Ya Allah, sehingga orang pada ribut, pada berantem gara-gara dia itu kabar-kabar bohong.
disebarin. Naudzubillah min. Jangan sampai ini penting nih. Nggak cukup hanya orang cuma ngaji, sholat nggak cukup, tapi harus cerdas. Tidak gampang diadu domba, tidak gampang dikompor-komporin. Kalau dia ribut, berantem, ya Allah, jangan sampai kita cinta dengan negara kita jaga negara kita, dan kita cinta agama dan negara adalah dua hal yang tidak bertentangan, bahkan saling berpelukan satu sama lainnya. Cinta agama dan negara sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, atau lebih daripada itu. Ya, hubul watar minal iman, daripada ruh keimanan. Tanah air dan agama, dua cinta yang tak terpisahkan. Laksana gula dan manisnya, laksana garam dan asinnya, tidak bisa dipisahkan. Al-Imamul Ghazali kabar, ad-dinu aslun wal mulku halisun. Agama adalah pondasi dan negara adalah penopangnya. Man la asla lahu famahdunun wa man la halisa lahu fadhailun. Suatu yang tidak ada pondasi, dia akan hancur, dan tidak ada penopang, dia akan tersia-siakan. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu oleh orang-orang yang keras-keras, yang kasar-kasar, yang katanya membela agama, namun adalah hawa nafsu. Na'udzubillah min. Ikuti kita ini, ya, Gus Fatoni yang adem, yang kalem, yang Nahdlatul Ulama, karena hukumnya kita wajib membela tanah air, membela agama adalah bagian daripada cinta kita kepada agama dan negara kita. Insya Allah, kalau itu terwujud, yang ada adalah kedamaian, adalah kecintaan, ya, karena ini sangat penting. Ya, peringatan mulut Nabi yang ditanamkan sejak dini bahwa Nabi itu cinta sama negara, bahwa Nabi itu cinta sama agama. Jangan sampai lupa kita bisa begini mulut karena negara aman. Amin ya rabbal alamin. Dia itu. Dan sejarah ketika berdakwah seorang Musa, Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Idhabah ila fir'auna innahu tagha. Hai Harun, hai Musa, pergilah kau kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas Allah. Namun faqula lahu qawlan layyina la'allahu tadzakkaru aw yakhsha. Katakan hai Musa, hai Harun, katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut agar dia sadar dan takut kepada Allah Subhanahu. Kepada Fir'aun begitu lembutnya ajaran Allah, ajaran Rasulullah ini, ajaran Islam ini. Ya ini nak, kalau pemimpin caci maki, marah-marah. Ya, jangan. Dakwah itu menunjukkan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Dan inilah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan kepada yang non Muslim sekalipun, pernah ada orang lewat, bergerombol orang membawa keranda jenazah orang non Muslim. Non Muslim, Nabi bangun, Nabi bangkit. Ya Rasulullah, itu orang Muslim, ngapain pakai dihormatin? Apa kata Rasulullah? Alaisat nafsan, alaisat nafsan. Bukankah dia juga manusia? Hormati itu orang karena dia manusia. Ini disebut ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, bersaudara sesama manusia. Lalu yang kedua, ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena sama-sama orang Islam. Negara, ukhuwah wataniyah, bersaudara satu negara, sama-sama satu negara. Indonesia tercinta. Ada lagi apa yang ini? Kalau kita ini namanya ukhuwah an-nahdiyah, bersaudara karena Nahdlatul Ulama. Terakhir, surat Al-Hadid ayat 16, Allah Ta'ala mengatakan, alam ya'ninil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah.
Hai orang beriman, belumlah tiba waktunya kepadamu untuk hatimu, untuk jiwamu, tunduk kepada Allah. Kapan mau sadarnya? Allah nggak tanya berapa kali engkau pergi haji, pergi umrah. Allah nggak tanya berapa sedekahmu. Yang Allah tanya, kapan engkau mau kembali kepada Allah. Semoga sebelum kita meninggal dunia, kita mampu mengucapkan kalimat la haula wala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah puncak kebahagiaan kita, husnul khatimah. Demi dirahmati Allah dengan berkahnya Muhammad SAW, semoga kita semua yang punya hajat Allah berikan kita, mudahkan hajat kita semua, amin. Kita yang punya hutang piutang, Allah mudahkan kita dari segala hutang piutang kita, amin. Kita yang punya masalah rumah tangga, segala masalah rumah tangga kita, amin. Dengan berkahnya Muhammad SAW. Dan kita semua yang lagi sakit, yang kurang sehat, Allah angkat penyakit kita, penyakit zahir kita, penyakit batin kita. Anak-anak kita sedang sekolah, yang sedang belajar, Allah haluskan budi pekertinya, Allah cerdaskan akalnya, Allah berikan futuhal arifin dengan sukses hidupnya kelak dikala mereka dewasa. Dan kita mohon kepada Allah agar kiranya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang cinta kepada majelis ilmu. Dan kita mohon kepada Allah, kita yang berangkat lagi dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kiranya kita semua husnul khatimah, husnul khatimah indal maut fi afiyah ilahi ya kirim judlana bin na'im bil wali kutbil karim sadatina ahli tarim bisiril fatihah. Ini mohon segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mufti Haji Subhan Tanjung yang telah memberikan tausiah agama kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup atau doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Syekhuna Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Allah Ta'ala min syafa'ati Rasulullah wa bi kalimati awliya ila yaumil qiyamah. Bi kalimati ulama al-amilin wa musyrifin wa min qawmin hadis. Ya Allah, anjalina ya Allah, wa tawassalna karamatin syahadin. لبركة ذكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله عن كل سيدنا سيدنا رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. انت الشاكر ربنا عن حمدنا في العالمين مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك بالمعظم والسلطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولا تنقلنا من جميع الأفضل والأفضل وتبلنا من جميع الحكم وتبلنا من جميع السيئات وترفعنا يوم الدين وعلى البلد والغاية من جميع خيرات الحياة
بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورجال ورجال سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعد الرزق والبلاد يبشر الذين يشركون بالله سبحانه ولمن نخلق من تدريك وكرمك يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا اللهم صل على سيدنا محمد إذ القلوب والجوارح وعافية الأبدان وشفائها قال اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وسلم سيدنا محمد بما نحب أن صلى عليه وسلم سيدنا محمد كما أمرت اللهم ربنا أنزل علينا يا الله بركة وعافيتنا برحمتك سعادة وسلامة وسلامة في الدنيا في الآخرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يا الله ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في هذا المكان أسألك يا الله أسألك أن تستجب دعانا يا الله استجب دعانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mohon maaf. Allahumma fitna wa misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyidina Muharram Haji Agus Madani selaku panitia PHBB mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga banyak terima kasih kepada tim hadir dari Pondok Pesantren Al-Fatuniyah selaku pendukung acara, dan kami juga mohon maaf